Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku semua. Selamat datang di channel The Clarifikator. Ini adalah channel yang berusaha memberikan klarifikasi atas berbagai kontroversi yang terjadi di seputar kita. Kami bukan seorang ahli, bukan juga seorang pemuka agama, kami hanya rakyat biasa. Sehingga klarifikasi yang kami tampilkan bersifat klarifikasi ringan, dengan menggunakan bahasa-bahasa populer, dari berbagai sudut pandang yang kami pahami. Tentu klarifikasi yang kami sampaikan jauh dari sempurna. Harapan kami setidaknya, apa yang kami sampaikan dapat menambah kekayaan khasanah pemikiran kita semua. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai dengan pembahasan kita. Namun sebelumnya, bagi yang berkenan dengan rendah hati, kami mohon kerelaannya untuk like and subscribe, serta tekan tanda lonceng, agar kami bisa terus menampilkan klarifikasi-klarifikasi ringan tentang hal-hal yang kontroversial di sekitar kita melalui channel ini. Mari kita mulai. Zakir Naik pernah berujar, adakah di Injil Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku"? Mengapa orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah artinya orang Kristen mentuhankan manusia? Zakir Naik tidak membaca Alkitab atau Taurat dan Injil dengan benar dan seksama serta mendalam. Bahkan barangkali tidak pernah membacanya, atau yang dibacanya Alkitab yang palsu. Maka Zakir Naik bisa mengeluarkan ujaran yang sangat dangkal tersebut. Jelas tertulis di Alkitab, yang menyatakan Yesus itu Tuhan pertama kali adalah malaikat sendiri, di depan dan disaksikan puluhan gembala yang sedang menjaga dan menggembalakan ternaknya di padang gurun. Seperti tertulis di Injil Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Di ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Di ayat ini tegas malaikat berkata, Kristus adalah Tuhan. Di ayat 12, "Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Di ayat 13, "Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah." Di ayat 14, bala tentara surga itu berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya." Semua kejadian itu dibuktikan oleh kesaksian puluhan orang gembala. Bagian Alkitab yang lain juga ada mengkisahkan, pada saat Yesus mengikuti acara pembaptisan yang dilakukan oleh Santo Yohanes di Sungai Yordan, yang diikuti ratusan orang yang ingin bertobat, orang-orang tersebut berkerumun menunggu giliran untuk dibaptis di Sungai Yordan. Pada saat Yesus turun ke sungai dan akan dibaptis, disaksikan ratusan orang, Roh Kudus dalam rupa burung merpati terbang turun dari langit ke atas Yesus. Seketika itu juga menggema suara dari langit atau surga yang berbunyi, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ini tertulis di Injil Matius 3 ayat 17. Kita ketahui pada saat itu belum ada teknologi toa atau pengeras suara yang bisa menciptakan suara yang menggema lantang dari langit dan bisa didengar secara langsung oleh ratusan orang. Pada Injil Lukas 4 ayat 18, Yesus tegas berkata, "Roh Tuhan ada padaku." Juga pada Injil Yohanes 14 ayat 8-9, Yesus juga berkata, "Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku." Bapa dalam hal ini adalah Allah. Kolose 1 ayat 16 yang intinya mengatakan, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia atau Yesus, oleh Dia dan untuk Dia. Garis bawahi kata oleh Dia. Hal-hal tersebut diantaranya yang menjadi keyakinan orang Kristen. Yesus adalah anak Allah. Kita percaya anak manusia adalah manusia, anak monyet adalah monyet. Karena Yesus anak Allah, maka Yesus adalah Allah itu sendiri.
Yang disembah orang Kristen bukan manusia, tetapi Allah yang Esa yang menjelma menjadi manusia melalui Yesus putranya. Masih banyak ayat-ayat lain di Alkitab yang menuliskan tentang ketuhanan Yesus. Jadi Injil mana yang dibaca Zakir Naik sehingga tidak menemukan ayat-ayat tersebut? Tanda-tanda lain bahwa Yesus adalah Tuhan banyak diceritakan di Injil. Bahwa Yesus atau Isa bisa membuat orang buta dari lahir menjadi bisa melihat, menyembuhkan orang kusta dan menjadi tahir, menyembuhkan orang lumpuh menjadi bisa berjalan normal. Yesus berjalan di atas air. Yesus memerintahkan badai reda secara seketika. Yesus menciptakan makanan bagi ribuan orang dari hanya 5 ketul roti dan 2 potong ikan. Dikisahkan di Injil, peristiwa Yesus menciptakan makanan untuk ribuan orang disaksikan paling sedikit oleh 5.000 laki-laki dewasa, belum termasuk wanita dan anak-anak. Yesus merubah air menjadi anggur. Yesus menghidupkan orang yang sudah mati. Dan yang paling fenomenal adalah mukjizat terbesar, yaitu kebangkitan Yesus dari kematiannya pada hari ketiga. Tiada satupun makhluk yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan bangkit sendiri setelah mati selain Allah. Injil Yohanes 20 ayat 30-31 mengatakan masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus yang tidak tercatat dalam Injil. Tanda-tanda tersebut dimaksudkan agar manusia yang menyaksikan bahwa Yesus Sang Mesias adalah anak Allah. Di Quran surah Al-Imran ayat 33 dan Quran surah Maryam ayat 16-40 pun dikisahkan Isa atau Yesus begitu lahir langsung bisa bicara. Quran surah Al-Hajj ayat 73. Sesungguhnya yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, dan seterusnya. Sedangkan di Quran surah Al-Maidah ayat 110 dikatakan Isa yang masih seorang anak-anak bisa menciptakan burung merpati, makhluk yang bernyawa dan berdarah dari hanya tanah liat. Burung merpati besarnya ribuan kali lalat loh. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang ada pada Yesus atau Isa disaksikan ribuan orang. Walaupun Yesus melarang keras seorang yang menyaksikan untuk menceritakan kepada orang lain. Dari tanda-tanda tersebut, adakah nabi atau manusia yang sanggup melakukannya selain hanya Allah yang Maha Kuasa? Quran surah 43 Al-Zukhruf ayat 61 juga menceritakan Isa itu memberi pengetahuan tentang hari kiamat, dan Isa adalah jalan yang lurus. Diperkuat Quran surah 31 Luqman ayat 34 yang menyatakan hanya di sisi Allah ilmu atau pengetahuan tentang hari kiamat. Dari ayat-ayat tersebut, silahkan nilai sendiri siapakah Isa atau Yesus itu. Walaupun Al-Quran berusaha menyangkal ketuhanan Yesus, itu hak penganutnya. Orang Kristen tetap meyakini Yesus adalah Tuhan, dan itu hak berdasarkan imannya yang diajarkan di Taurat dan Injil. Jadi kembali ke iman masing-masing. Zakir Naik tidak bisa mengintervensi iman orang Kristen dan Injil dengan kacamata agamanya. Begitu juga umat Kristen tidak perlu mempersoalkan Al-Quran dengan kacamata iman Kristen. Kembali kepada pencarian kata-kata Yesus yang menyatakan Dia Tuhan di Injil, kita contohkan Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Dalam belusukannya, Jokowi tidak pernah berteriak-teriak, "Saya Jokowi, Presiden Republik Indonesia." Tanpa Jokowi berkoar-koar pun, melalui tanda-tanda yang terlihat, kita tahu dan mengakui bahwa Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Membaca dan memahami kitab suci Injil harus secara seksama dan mendalam. Tidak bisa parsial dan sepotong-sepotong alias comotologi. Setiap ayat-ayatnya harus dikaitkan dengan konteks ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Sehingga dari urutan ayat-ayat tersebut akan memberikan informasi yang jelas dan benar tentang firman Allah. Mencari ayat-ayat di Injil, di mana Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku," secara kata per kata, itu seperti pola pikir anak sekolah dasar, yang hanya bisa mengerti makna dari sebuah kalimat jika menggunakan bahasa-bahasa sederhana dari ejaan kata per kata. Jika kita mampu memaknai ayat-ayat kitab suci dengan sesederhana itu,
maka tidak diperlukan adanya para ahli-ahli kitab dan lembaga penafsir secara khusus untuk menafsir dan mengkaji kandungan kitab suci. Yesus diyakini sebagai Tuhan oleh orang Kristen adalah wujud pengakuan iman atas ajaran Alkitab dan tanda-tanda yang ada padanya. Tidak perlu Yesus harus mengaku-ngaku dirinya Tuhan seperti ujaran Zakir Naik tersebut. Bandingkan dengan kisah seorang yang dipercaya sebagai nabi oleh penganut suatu agama, yang menurut ceritanya sendiri bertemu dengan malaikat di sebuah gua. Ceritanya bertemu dan menerima wahyu Allah dari malaikat tanpa ada yang menyaksikan saja, bisa begitu diyakini oleh umatnya, dan percaya yang bersangkutan adalah nabi. Padahal menceritakan diri sendiri tanpa ada yang menyaksikan, itu sifatnya 50-50. Bisa benar, bisa juga bohong. Wallahu alam bisawab. Dikisahkan, setelah bertemu wujud yang mengaku sebagai malaikat, orang tersebut sampai lari terbirit-birit ketakutan masuk rumah, minta diselimuti oleh istrinya. Padahal kita ketahui yang bersangkutan adalah seorang khalifah, pemimpin suatu kelompok, bertubuh tinggi besar dan gagah perkasa. Bisa begitu ketakutan melihat wujud yang mengaku sebagai malaikat tersebut. Menurut iman kekristenan, malaikat itu digambarkan sebagai figur yang selalu baik dan melindungi, jauh dari gambaran yang menakutkan. Hanya iblis dan pengikutnya seperti jin, gendruwo, kuntilanak, pocong, dan lain-lain yang penampilannya selalu menyeramkan dan menakutkan. Bandingkan lagi dengan kisah Bunda Maria ketika dijumpai malaikat Gabriel yang mengabarkan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tertulis di Injil Lukas ayat 30-31. Bunda Maria saat itu adalah seorang wanita yang masih muda belia. Bunda Maria begitu tenang tanpa takut sedikit pun, dan bahkan sangat bersukacita bertemu langsung dengan malaikat Gabriel tersebut. Salah satu sifat setan adalah ahli dalam menipu dengan menyaru, seperti yang dikisahkan juga dalam Al-Quran oleh para sahabat Nabi. Pada suatu saat, sang Nabi pernah terlihat oleh para sahabatnya sedang bersujud kepada 3 patung berhala, putri-putri Allah sesembahan kaum pagan, yang bernama Alata, Uzza, dan Manat. Melihat kejadian itu, para sahabat mengingatkan sang Nabi bahwa sang Nabi pernah mengatakan perbuatan seperti itu tidak baik dan musyrik. Di depan para sahabat, sang Nabi mengatakan bahwa setanlah yang telah menyesatkannya dengan menaruh ayat-ayat setan di lidahnya agar menyembah Alata, Uzza, dan Manat. Berarti sang Nabi tersebut mengakui dan menyadari bahwa setan bisa menipu dan dia bisa tertipu oleh setan. Padahal sebagai seorang Nabi adalah sungguh aneh bila tidak mampu mengenali dan membedakan ayat-ayat yang diwahyukan itu disampaikan oleh malaikat atau oleh setan. Yesus mengajarkan bahwa tidak boleh percaya begitu saja kepada setiap roh. Injil 1 Yohanes 4 ayat 1 tertulis, "Saudara-saudaraku terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Dan pada Quran surah 22 Al-Hajj ayat 52 mengatakan, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu," dan seterusnya. Juga seperti diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, mengatakan sesosok setan yang bernama Al-Abiyad atau Sang Putih datang kepada Muhammad dalam wujud Jibril dan memasukkan ke dalam bacaannya. Berkaca pada yang tertulis di Injil dan Al-Quran, bisa saja yang ditemui sang Nabi adalah sosok iblis yang menyaru sebagai malaikat. Wallahu alam bisawab. Karena iblis memang penuh dengan tipu daya. Tonton juga video Satanic Verses atau ayat-ayat setan yang dibuat oleh Salman Rushdie, seorang muslim yang kontroversial. Yesus adalah Tuhan, itu doktrin iman Kristen. Masalah kaum non-Kristen tidak mengakui, itu hak dan urusan mereka. Hal tersebut tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan Yesus dan keimanan orang Kristen.
Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia yang disebut Tuhan Yesus, yang dengan segala bukti dan tanda-tandanya, bagi iman Islam tidak bisa diterima dan dianggap tidak masuk akal. Tetapi, kisah Isra Mi'raj yang tidak masuk akal, yang hanya berdasarkan cerita sang nabi, tanpa bukti dan tanpa saksi, begitu hakul yakin dipercaya. Standar ganda dong namanya. Kita beri tantangan kepada Zakir Naik. Mampukah dia membuktikan dan menunjukkan siapa yang pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri sang nabi tersebut menerima wahyu-wahyu langsung dari malaikat dan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran Isra Mi'raj sebelum Zakir Naik mempermasalahkan ketuhanan Yesus dalam iman kekristenan. Figur yang kenabiannya hanya berdasarkan cerita dan pengakuan dirinya sendiri tanpa ada saksi, tanpa pernah melakukan mukjizat sekalipun, bisa begitu dipercaya oleh pengikutnya, termasuk Zakir Naik sebagai seorang nabi. Apalagi tentang ketuhanan Yesus dalam iman Kristen, yang dengan segala tanda-tanda yang disaksikan ribuan orang, yang mana tanda-tanda dan segala mukjizat tersebut tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia atau makhluk manapun selain Allah. Semua itu ada tertulis dan ada ayatnya di Alkitab, yang didukung fakta-fakta sejarah dan bukti-bukti arkeologis. Bukan ujuk-ujuk tanpa sebab, tanpa berpikir, hanya berdasarkan klaim Yesus sendiri. Terus orang Kristen seperti kebo bego, percaya-percaya begitu saja Yesus itu Tuhan. Mengerti tentang ketuhanan Yesus, harus menggunakan ukuran Alkitab dan ajaran Kristen. Jika menggunakan ukuran ajaran non-Kristen, pasti akalnya tidak akan nyambung. Mengutip pendapat seorang cendekiawan muda Islam, bernama Dr. Araji Hasim MA dalam ceramahnya pada sebuah majelis di Sarawak, Malaysia. Ia mengatakan Zakir Naik bukan seorang ulama. Dia tidak pernah belajar dan berguru tentang ilmu agama. Dia seorang dokter di bidang kesehatan, bukan dokter ilmu keagamaan. Zakir Naik yang mengidolakan Ahmad Didat hanyalah seorang yang rajin membaca dan penghafal yang kuat. Belajar ilmu agama secara otodidak dan menafsir ayat-ayat berdasarkan tafsirnya sendiri. Padahal untuk menafsir, di Islam ada ilmunya tersendiri, dan ada lembaga khusus yang bertugas untuk menafsir kandungan ayat-ayat kitab suci. Dapat kita lihat, ujaran-ujaran dan tafsir-tafsir Zakir Naik sering terlihat sangat dangkal, yang sebenarnya sangat mudah untuk dipatahkan. Ujarannya hanya pernyataan yang bersifat sensasi, yang bertujuan untuk memainkan emosi umat yang mendengar ceramahnya. Umat yang bertanya jelas terbaca dan terindikasi penanya bayaran atau penanya titipan, karena yang bertanya pun seperti tidak menguasai apa isi pertanyaannya. Begitu dijawab dengan jawaban yang dangkal, penanya hanya mangut-mangut, entah paham atau tidak dengan jawaban ngalur ngidul Zakir Naik tersebut. Jika ada penceramah agama yang dalam materi ceramahnya selalu dominan memasalahkan dan menyerang iman kepercayaan agama lain, itu sebenarnya menggambarkan penceramah tersebut miskin referensi dan masih dangkal ilmu agamanya sendiri. Untuk menutupi kekurangan referensi ilmu agamanya, maka diisilah ceramahnya dengan materi-materi yang dapat mengaduk-ngaduk emosi umat pendengarnya, dengan menjelek-jelekkan agama lain dan materi yang bersifat provokatif. Jika ilmu agamanya cukup saja, maka seorang Zakir Naik tidak akan lupa terhadap satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka." Begitu juga penceramah-penceramah yang isi ceramahnya hanya bermodal caci maki, sumpah serapah dan ujaran kebencian. Penceramah-penceramah sejenis ini sebenarnya adalah penyambung lidah setan. Caci maki, sumpah serapah, ujaran kebencian adalah lisan yang disukai iblis dan pengikutnya, dan jelas itu bukan firman Allah. Demikian penjelasan atas ujaran Zakir Naik yang mencari ayat di Injil tentang ketuhanan Yesus. Semoga bisa sedikit menjelaskan. Bagi yang berkenan, silahkan mengikuti penjelasan atas pertanyaan tentang iman Kristen di video bagian ketiga dari video ini.
Semoga Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang memberkati kita semua. Amin.